Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bugar. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara membaca mikrometer. Tetap simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk bisa berbagi. Sebelum kita bahas cara membaca mikrometer, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu jenis-jenis mikrometer itu sendiri. Mikrometer luar. Mikrometer luar adalah alat yang berfungsi untuk mengukur dimensi luar benda kerja seperti diameter luar, panjang, ataupun lebar. Selanjutnya adalah mikrometer dalam. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Mikrometer dalam berfungsi untuk mengukur dimensi dalam benda kerja seperti diameter lubang, alur, maupun celah benda kerja. Jenis mikrometer selanjutnya adalah mikrometer kedalaman. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan mikrometer kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang, celah, ataupun ketinggian dari suatu benda kerja. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikrometer sendiri. Yang pertama, ini anvil face ya, atau sering juga kita sebut dengan bidang tetap, yang berfungsi untuk menahan benda kerja yang akan kita ukur. Selanjutnya di sini ini adalah spindle face ya, atau kita bisa juga menyebutnya dengan bidang geser. Ini berfungsi untuk bersentuhan langsung dengan benda kerja dan kita atur melalui simbol ini ya. Selanjutnya adalah spindle. Masih sama dengan spindle face ini, fungsinya untuk menekan benda kerja. Lalu yang ini disebut dengan lock nut atau pengunci, berfungsi untuk mengunci hasil dari pengukuran. Selanjutnya ini adalah sleeve atau juga bisa disebut dengan selongsong skala utama. Di sana juga terdapat ada garis-garis yang kita sebut dengan skala utama. Lalu selanjutnya ini adalah thimble atau selongsong putar, berfungsi juga menyesuaikan benda kerja. Selain itu juga di sana telah terlihat ada skala nonius. Ini adalah raket ya, atau pemutar penekan halus. Jadi jika kita ingin mengukur benda kerja, ketika misalnya si spindle face ini sudah menyentuh, kita tinggal bisa menggunakan dengan raket ini sampai dengan berbunyi. Dan ini adalah frame yang berfungsi untuk rangka dari semua bagian mikrometer. Sekarang saatnya kita belajar membaca mikrometer. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui spesifikasi mikrometer yang kita pakai. Oh ya, sebelumnya di sini saya memakai aplikasi dari Stefanelli ya. Kita bisa download websitenya di sini dan kita bisa pakai dan gunakan juga untuk media pembelajaran. Baik, lanjut ke pembahasan cara membaca mikrometer. Yang pertama yang harus kita lihat adalah spesifikasi mikrometer yang kita lihat. Di sini aplikasi sini memakai mikrometer 0 sampai 25 mm. Yang artinya mikrometer ini digunakan untuk benda kerja yang berukuran 0 sampai 25 mm. Artinya mikrometer ini tidak bisa mengukur benda kerja misalnya ukuran 26 mm, 30 mm, itu tidak bisa menggunakan mikrometer seperti ini.
Selanjutnya yang harus kita lihat adalah ketelitian mikrometer yang kita pakai. Di sini tercantum ketelitiannya adalah 0,01 mm, yang artinya setiap skala nonius yang ada di mikrometer ini satu garisnya berarti bernilai 0,01 mm. Kawan-kawan, sekarang kita mulai untuk bisa membaca skala yang ada di mikrometer. Skala di mikrometer ini terbagi dua, ada skala utama dan skala nonius. Ya. Skala utama ditunjukkan oleh garis-garis, ada yang garis atas, ada yang garis bawah. Skala utama yang ada di mikrometer ini terdapat 25 garis. Itu artinya tiap satu garis bernilai 1 mm. Kita lihat di sini 0. Garis yang pertama itu artinya berarti 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, dan seterusnya. Ditunjukkan dalam mikrometer seperti ini, ketika kita misalnya mengukur, maka yang jadi patokan adalah garis vertikal ini menunjukkan ke garis utama yang sebelah mana. Kita lihat, kita contohkan seperti ini. Maka skala utamanya adalah 1. Ya, kita buktikan apa benar atau tidak. 1. Ya, kita abaikan dulu skala noniusnya. Kita bahas dulu skala utamanya. Kita coba berlatih lagi. Jika mikrometer ini kita geser seperti ini, maka skala utamanya adalah 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah 8. Begitupun kita coba sekali lagi, kita tebak sama-sama seperti ini. Maka skala utamanya menunjukkan 10, 11, 12. Ya. Kita coba sembunyikan sekali lagi. Ini berapa teman-teman? 15, 16. Ya. Kita coba 16. Sekarang kita coba untuk membaca skala utama bagian bawah. Skala utama bagian bawah memiliki beberapa garis yang masing-masing garisnya memiliki nilai 0,5. Seperti contoh, misal saya seperti ini. Angka utama atas, skala utama atas menunjukkan angka 5 mili. Dan karena di bawahnya memiliki garis, satu garis, maka penambahan atau pembacaan nilainya adalah 5 ditambah 0,5. Seperti itu. Dan selanjutnya, misal seperti ini, kita lihat dulu skala utama atas 15, 16, 17. Dan karena di bawahnya memiliki garis, maka di 17 ditambah 0,5. Apabila tidak memiliki garis, seperti contoh misalnya seperti ini, maka nilainya hanya 15 saja, tidak ditambahkan 0,5. Mari sekarang kita bahas cara membaca skala nonius. Kita lihat, karena tadi ketelitiannya adalah 0,01, maka itu artinya setiap garis di skala nonius artinya adalah bernilai 0,01 mm. Kita lihat, saya settingkan ini di 0. 0 ini menunjukkan garis lurus kepada garis horizontal di skala utama. Setelah 0, garis setelahnya maka bernilai 0,01. Jika misalnya ini lurus seperti ini, maka skala noniusnya bernilai 0,01. Jika kita tambah lagi, geser lagi seperti ini, maka 0,01, 0,02, 0,05, 0,06, ya.
kita coba sekarang sebagai contoh. Kita jauh, kita luruskan. Nah, nilai yang lurus seperti ini, maka nilai skala noniusnya adalah, karena ini 0,15, 0,16, 0,17, 0,18. Kita coba sekali lagi. Ini, maka nilainya adalah, karena ini 0,30, maka ini 0,31. Seperti itu, mudah sekali bukan cara membaca skala nonius. Baik, selanjutnya dan tahap akhir cara membaca mikrometer adalah membaca mikrometer secara keseluruhan. Rumusnya adalah skala utama ditambah skala utama bawah dan ditambah dengan skala nonius. Kawan-kawan tadi sudah mempelajari tentang bagaimana caranya membaca skala utama garis atas, skala utama garis bawah, dan skala nonius. Sekarang tinggal kita kombinasikan saja. Sebagai contoh, kita ambil secara acak. Oke, nah seperti ini. Kita contohkan seperti ini. Maka yang pertama kita baca adalah skala utamanya berapa. Skala utamanya menunjukkan ini garis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka skala garis utamanya adalah 5. Ditambah dengan skala bawah. Karena angka 5 ini tidak melebihi garis yang di bawah skala utama bawah, maka tidak ditambahkan 0,5. Maka nilainya hanya 5, ditambah skala noniusnya adalah 0,30. Karena sini menunjukkan ke angka 30 yang garis lurus dengan garis horizontal di skala utama. Maka jawabannya adalah 5 mm ditambah 0,30, maka jawabannya adalah 5,30. Iya, sangat benar sekali. Kita ambil contoh yang kedua. Tarik seperti ini. Kita secara acak saja. Oh, lupa kita sembunyikan terlebih dahulu. Oke, kita coba diluruskan. Untuk lurus ini agak sulit. Oke, sekarang kita lihat skala utamanya menunjukkan angka berapa? 5, 6, 7. Maka kita catat angka 7 di skala utama ditambah, karena setelah 7 ada garis bawah di skala utama bawah, maka ditambah 0,5. 7 ditambah 0,5. Kita lihat juga skala noniusnya menunjukkan 0,31. Maka hasil dari ukuran mikrometer ini adalah 7 ditambah 0,5 ditambah 0,31. Maka hasilnya berapa? 7,81. Lihat? Iya, persis kawan. Oke, untuk itu saya mencoba untuk satu kali lagi dan silakan kawan-kawan menjawabnya. Kita lihat secara acak. Oke. Nah, ini silakan kawan-kawan mencoba untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Oke, kita coba bahas apakah sudah benar atau belum. Pertama, kita lihat skala utamanya menunjukkan garis ke ini angka 5, 6, 7, 8. Maka skala utamanya adalah 8. Kita lihat di skala utama bawah apakah
ada melebihi garis tengah atau garis 0,5? Nampaknya tidak, karena ini berhimpit ya, maka tidak lebih dari 0,5. Kita lihat juga skala Anoniusnya menunjukkan ini 0,05, 0,06. Maka ukuran dari mikrometer yang telah diukur, benda kerja yang telah diukur oleh mikrometer ini adalah 8,06. Seperti itu. Bagaimana rekan-rekan? Mudah sekali kan? Silahkan mencobanya kembali. Oke. Jangan lupa menutup. Seperti ini. Silahkan dijawab. Oke, cukup. Maka mari kita bahas. Skala utamanya adalah 11, 10, 11, 12, 13. Dan karena skala utama bawahnya tidak menunjukkan lebih dari 0,5, maka tidak ditambah 0,5. Maka skala Anoniusnya adalah 0,35. 36 kayaknya tidak nyampe, maka ini adalah 0,35 ya. 0,35, 10, 11, 12, 13, maka jawabannya adalah 13,35. Ya, jawabannya betul. Sebenarnya angka ini kalau misalnya si mikrometer ini mempunyai ketelitian 1/1000 atau 0,001, maka akan lebih teliti lagi. Baik kawan-kawan, begitulah video pembelajaran tentang cara membaca mikrometer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda untuk perbaikan untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.